Mau cerita apa? Kuda poni. Pada zaman dulu kala di sebuah kerajaan yang sangat cantik, terdapat peri kecil yang memiliki sayap dan sangat cantik bernama Lili. Lili itu peri yang sangat baik. Dia memiliki teman yang bernama Poni. Dia sejenis kuda. Nah, bisa dibilang dia itu kuda poni. Ada kuda poni, ada kuda ponidi, ada kuda ponimi, dan ada kuda ponimek. Kuda poni itu sangat baik dan juga bersahabat dengan si Lili atau peri Lili. Bukan ini, bukan Kang Lili, bukan Wa Lili ya. Dia selalu bermain bersama kuda poni. Suatu hari saat Lili sedang bermain dengan kuda poni, tiba-tiba firasatnya berkata akan ada sesuatu yang terjadi di negeri itu. Sepertinya akan terjadi hal buruk, kata si kuda poni kepada Lili. Kok bisa begitu? Karena tandukku menyala. Twing, twing, twing gitu kan. Seperti radar, kata si kuda poni. Semoga saja itu hanya perasaanmu saja, kata si Lili kepada kuda poni. Dan suatu malam kisah itu pun dimulai. Datanglah dari atas pegunungan yang tinggi seorang nenek-nenek yang menaiki burung yang sangat besar. Dia itu adalah nenek sihir. Nenek sihir itu sangat menyeramkan. Rambutnya panjang berwarna putih bercampur hitam-hitam kumal. Lalu nenek sihir itu pun menebarkan bubuk aneh di langit di atas pedesaannya kuda poni dan si Lili. Dan mereka pun tertidur pulas sampai siang, sampai malam, sampai siang, sampai malam, tidak bangun-bangun. Mereka tertidur pulas karena ramuan ajaib si nenek itu. Aku akan menghipnotis kalian dengan tidur yang sangat panjang. Nyek, 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 nyek. Lalu beberapa waktu kemudian datanglah seorang pangeran yang sangat tampan melewati tempat tersebut. Tempat yang dulunya indah sekarang menjadi sangat menyeramkan karena penghuninya kuda poni, kuda ponidi, kuda ponimi, kuda-kuda yang lain, dan juga si Lili, peri kecil yang lucu, tertidur pulas. Wah, apa yang terjadi di desa ini? Rupanya ada sesuatu yang ganjil. Oh, mari kita cari tahu, katanya begitu, Nong. Akhirnya pemuda itu pun menyuruh anak buahnya untuk melacak apa yang terjadi di perkampungan itu. Dia pun mendapatkan informasi dari mata-matanya bahwa desa tersebut telah dihipnotis atau disihir oleh nenek sihir yang sangat jahat di atas gunung sana.
di atas puncak gunung Ciremai. Ngek 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 ngek. Begitu dia kalau ketawa. Akhirnya kuda putih milik pangeran pun dikeluarkan. Pangeran berkuda putih tampan tersebut memacu kudanya sangat kebut. Ayo kita serbu nenek sihir itu, katanya. Dengan kecepatan penuh serta keyakinan bahwa mereka akan bisa menangkap nenek sihir itu dan membebaskan kutukannya. Lalu pemuda itu, pangeran tersebut, melajukan kudanya dengan sangat kencang. Dan akhirnya sampailah di puncak gunung yang sangat tinggi tersebut. Pangeran itu pun berjumpa dengan nenek sihir yang sangat buruk rupa itu. Hei kau, apa kau ingin kukutuk jadi batu seperti maling kandung, maling kundang? Ya, nenek sihir itu pun tertawa. Hai kau, nenek peot. Jangan begitu, kau telah menghancurkan desa yang sangat bagus di bawah sana. Seharusnya kau tidak melakukan hal demikian. Bukan urusanmu, pemuda. Aku adalah nenek sihir yang sangat jahat. Aku bisa mengutukmu jadi pangeran kodok. Ngik 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 ngik. Dia pun tertawa terbahak-bahak. Tidak mungkin, katanya. Pangeran itu pun mencabut pedangnya. Sring. Seketika nenek sihir itu pun melemparkan jurusnya. Jurus kodok lompat menahan nafsu. Maksudnya mau disihir kan? Dengan kekuatan rembulan akan kutangkis, kata pangeran tersebut. Ting! Seperti Sailor Moon yang ada di film-film kartun zaman baheula. Akhirnya kekuatan nenek sihir itu pun terpental serta berbalik arah menyerang nenek itu. Tidak. Nenek sihir itu pun berubah menjadi kodok yang melompat-lompat dan juga berkulit keriput. Tangkap itu. Nenek peot itu sudah berubah menjadi kodok. Kodok yang melompat-lompat dan lompat-lompat gitu. Lalu setelah itu pangeran tersebut mengurung di dalam toples milik emaknya, milik ratu, bunda ratunya. Kebetulan, kata pangeran, ini aku habis makan nastar buatan emakku, kata pangeran itu. Ini toplesnya, ayo kita wadain sini saja si kodok nakal ini. Ampun pangeran, ayo mengaku saja bagaimana cara memperbaiki desa di bawah agar penghuninya tidak tertidur selamanya. Dia pun tertawa seperti nenek sihir. Ups, salah. Itu ketawanya nenek sihir, katanya. Aku salah, katanya. Ayo cepat mengaku bagaimana caranya. Baik pangeran, tapi kau harus melepaskanku dari toples ini. Toples ini baunya enak seperti bau nastar lebaran. Ngek. Dia pun masih tertawa. Iya kan pangerannya habis lebaran mudik ke tempat emaknya. Dibawain ini nastar sama ibunya. Saya tinggal toplesnya aja buat nangkep kodok nenek sihir itu gitu kan. Aku akan melepaskan dari toples ini. Lagian aku pun sangat sayang dengan toples ini karena ini pemberian ibuku. Ayo cepat mengaku, kata itu. Di balik jubah yang di belakang pintu rumahku ada ramuan. Ada ramuan ajaib untuk membangunkan mereka. Akhirnya singkat waktu pangeran itu pun mengambil serbuk ajaib itu dan menunjukkannya kepada nenek sihir yang berubah jadi kodok tersebut. Lalu dia berkata, bagaimana aku menebarkannya? Aku mengendarai kuda
Itu di belakang rumahku ada burung besar. Pangeran bisa menaikinya untuk menaburi ramuan itu dari langit di atas pedesaan mereka. Oke, terima kasih nenek sihir. Informasimu sangat berguna. Ayo, kalau kau berbohong, aku akan melemparkanmu dari gunung ini, katanya. Hahaha, kata pangeran itu pun tertawa. Akhirnya benar apa yang dikatakan nenek sihir tersebut. Nenek sihir tersebut tidak bohong karena dia dikurung di dalam toples milik emaknya pangeran. Lalu pangeran tersebut naik ke pundak burung besar tersebut. Ayo burung, cepat laksanakan tugas kita ini, membangunkan para penduduk yang di bawah. Burung itu pun melaju dengan sangat kencang. Lalu pangeran itu pun melepaskan semua bubuknya di langit agar para warganya bangun. Dan keesokan pagi setelah matahari mulai terbit, para warga kuda poni, dan kuda-kuda yang lain serta Lili, peri kecil yang sangat cantik pun bangun. Apa yang terjadi dengan kita? Kita telah tertidur lama, peri, kata si kuda poni. Dan turunlah dari atas langit, dan mereka pun ketakutan. Dikiranya nenek sihir yang pernah datang malam waktu itu. Dia pun lompat dari atas punggung burung besar tersebut. Ini saya, pangeran kalian, katanya, penguasa wilayah ini. Aku telah membangunkan kalian. Ini buktinya, anak kodok nenek sihir itu sudah berubah menjadi kodok. Mereka pun tertawa melihat lucunya nenek sihir yang berubah menjadi kodok, karena kodoknya memakai topi yang sangat lucu, topi nenek sihir. Dan akhirnya warga penduduk desa tersebut, kuda poni serta peri pun hidup kembali normal, berbahagia selamanya. Akhir dari kisah tersebut bermakna rajin menabung, jangan suka jajan, tidur jangan malam nanti digigit nenek sihir. Oke? Dan cerita pun tamat.